Mahkamah Konstitusi atau MK yang memperpanjang jabatan pimpinan KPK dari 4 tahun diubah menjadi 5 tahun menuai polemik. Sejumlah pihak menduga putusan ini bermuatan politis. Benarkah demikian? Kami akan bahas dengan sejumlah narasumber yang hadir secara daring untuk Sapa Indonesia pagi hari ini. Di antaranya pakar hukum tata negara Bivitri Susanti, anggota Komisi 3 DPR RI Arsul Sani, dan juga Wakil Ketua KPK tahun 2015-2019 Saud Situmorang. Pak Saud, Bang Arsul, Mbak Bivitri, selamat pagi, salam sehat. Selamat pagi, salam sehat. Assalamualaikum Mas Bayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya dan juga pemirsa Kompas TV, kami juga sudah menghubungi Wakil Ketua KPK Nurul Gufron untuk bergabung dalam diskusi pagi hari ini, namun belum bersedia. Jadi saya ke Bang Saud dulu. Bang Saud, dari perspektif Anda masing-masing nih, para narasumber Sapa Indonesia pagi, saya mulai dari Bang Saud. Menurut Anda hanya karena pribadi dari kalau kita membaca di beberapa media secara online begitu ini berkembang kan semua mempertanyakan siapa yang mulai. Ternyata dari internal sendiri dari KPK begitu. Pak Nurul Gufron salah satu pimpinan di KPK mengajukan ini. Ini benar-benar pribadi atau bagaimana? Saya ingin tahu perspektif Anda, Pak Saud. Ya, jadi kalau lihat dari permohonan mereka itu, kalau saya baca ya, itu kan untuk pasal 34 dan pasal 29 itu, intinya dia sebutkan itu, dia merasa diperlakukan tidak adil lah. Ya kan ada masalah ketidakdiskriminasi lah, istilahnya diskriminasi. Oke lah kalau bahasa by default kan diskriminasi itu boleh juga membeda-bedakan umur gitu ya. Diskriminasi, terus kemudian kata diskriminasi itu juga menjadi bahan putusan. Terus kemudian kan ada dia sebutkan dalam permohonan itu kata ketidakadilan, ketidakpastian akibat dari pasal itu ketidakpastian. Terus kemudian ada juga dia menyebutkan itu kaitannya pasal 34 dan 29 itu ada kaitan dengan kinerja katanya. Ada di permohonan dia tuh ada kata-kata itu. Nah kalau kita udah lihat itu, aduh, emang 4 tahun ini kamu kinerjanya bener apa? Jadi mungkin dia gini merasa, aduh karena saya 4 tahun nggak bikin kinerja, mungkin saya kalau 5 tahun jadi kinerja saya bagus nih. Jadi bisa naikin indeks persepsi korupsi dari yang anjlok dari 40 ke 34 itu ya, dari 40 ke 34. Jadi dalam bayangan dia, saya bisa berkinerja kalau saya ditambah 1 tahun lagi gitu. Kalau lihat dari pokok permohonan dia itu kan di situ bahwa dia akibat dari pasal 24 dan pasal 34 dan 29 itu dia tidak berkinerja, terus kemudian ada ketidakpastian itu ketidakpastian apa? Ya memang mungkin dia merasa hari saat ini ya tidak pastinya karena dia bukan jaksa penuntut dengan penyidik juga gitu. Jadi apa yang dia ajukan itu terlebih kalau bicara karena kinerjanya dia kemudian perlu diperpanjang jadi 5 tahun. Di Amerika tuh semua jabatan tuh 4 tahun, nyampe juga ke bulan tuh presiden, ya kan? Presiden Amerika 4 tahun, bahkan di kongresnya ada yang cuma berapa tahun, 2 tahun bisa diperpanjang. Jadi soal tahun-tahun di kaitan kinerja itu hanya isapan jempol aja. Jadi itu justifikasi pembenaran. Karena kalau kita lihat bagaimana 4 tahun itu dilakukan oleh angkatan 1 sampai 4, mereka berkinerja tuh, ya kan? Ya, jadi artinya ini sebenarnya yang saya katakan kembali lagi kalau dia menyebutnya soal umur, oke lah soal umur ada poin diskriminasi walaupun kenapa mesti disama-samain, saya udah bilang tadi ngambil contoh beberapa instansi kalaupun dikatakan itu diskriminasi itu bisa debatable. Saya nggak masuk ke soal umur lah gitu ya, tapi sebenarnya kalau soal umur kan dia sebenarnya menipu juga kan, menipu dirinya gitu, dan panselnya kenapa ngelolosin umur yang masih segitu gitu. Pada waktu kan waktu dia terpilih, mengajuin kan seharusnya udah tahu umur dia berapa, kenapa dia ngajuin juga? Kan gitu, kan panselnya tahu, presidennya tahu, Pak Asrul juga tahu, malah Pak Asrul nyetujui dia itu umurnya itu. Mungkin Pak Asrul kayaknya nggak milih, cuman yang lain barangkali. Jadi nanti maksud saya jelaskan Pak Saud soal Gufron. Oke. Ya itu mungkin itu dulu Mas Bayu. Ya, Pak Saud, terima kasih. Ini perspektif yang kemudian juga ada saya harus jujur ketika ini dibicarakan secara umum saja, saya dengan teman-teman atau apa, ini juga muncul Pak Saud, pertanyaan-pertanyaan ini karena membaca tidak rinci memang
mungkin kalau Pak Saud dan teman-teman semua membacanya rinci, tapi di mana hubungannya 4 tahun harus jadi 5 tahun dari sisi usia dan lain-lain, dan pertanyaannya adalah, loh berarti dia waktu menjadi komisioner di KPK, wakil pimpinan, ini sudah dalam tanda petik ada yang dilanggar dari batas usia ini. Pak Arsul Sani, pada waktu itu seperti apa? Silakan. Jadi begini, ketika kami, ini saya termasuk yang dianggap bertanggung jawab oleh Pak Saud dan Mbak Bibip ya, revisi Undang-Undang KPK ya. Ya. Itu kita waktu itu kan sepakati kita naikkan ya batas umur minimal itu menjadi 50 tahun ya pada saat proses pemilihan. Nah, ketika undang-undang dibahas, proses seleksi itu sudah berjalan ya, dan sudah hampir akhir sudah terpilih. Maka kami di Balik pada saat itu yang membahas revisi Undang-Undang KPK, ya, saya masih anggota Balik, ya, itu kemudian sepakat ini berdebat dulu. Apakah ini kemudian akan kita berlakukan seperti yang kita kenal sebagai prinsip retroaktif, berarti ini mundur karena sudah ada proses seleksi, atau perspektif. Nah, kesepakatannya Pak Saud waktu itu sudahlah ini 50, tapi nanti Ronwal yang belum 50, belum cukup umur gitu ya, tetap bisa menjabat karena sudah terpilih, penghormatan terhadap proses di Pansel dan di DPR, maka ini kita berlakukan maksudnya ya untuk komisioner KPK periode yang akan datang yang akan mulai di tanggal 20 Desember 2023. Nah, jadi makanya sekarang perdebatan ini menjadi relevan Mas Bayu, karena kita sedang berdebat apakah pemerintah itu dalam menyikapi putusan MK ini retroaktif untuk artinya komisioner KPK yang sekarang ini sedang menjabat ya, atau ya sudahlah terlepas kontroversinya ini untuk pimpinan KPK periode yang akan datang. Nah itu biar jadi kajiannya Mbak Bibip dan teman-teman masyarakat sipil lah. Kita mendengarkan dulu lah ya. Gitu. Baik, clear bahwa Pak Nurul Gufron kok bisa usianya berarti belum 50 pada waktu itu, clear semua dari Bang Arsul, dan bahwa kemudian tampaknya ingin kalau Desember ini berakhir pengen maju lagi kan nggak bisa nih. Itulah yang kemudian diajukan mungkin, walaupun kemudian berturut-turut ada hal-hal lain berkaitan, bukan saja berkaitan dengan usia. Mbak Bivitri, saya yakin Anda punya catatan-catatan berkaitan dengan dimajukan dan disetujuinya oleh MK perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK, termasuk kemudian ini harusnya retroaktif atau bagaimana? Berlaku serta-merta atau buat yang nanti? Mbak Bivitri. Baik, kayak saya jawab dari yang terakhir dulu ya. Iya, berlaku serta-merta iya, tapi begini, serta-mertanya itu kan kita harus letakkan pada konteks periode masa jabatan. Jadi kalau diberlakukan sekarang, sebenarnya itu 2019 tuh, sampai 2023. Jadi kalau pemerintah menetapkan untuk periode yang sekarang, itu retroaktif sebenarnya. Karena ini mulainya 2019. Harusnya pemerintah menetapkannya ke depan. Ini sebentar lagi ya, Desember 2023 komisioner baru. Nah, nanti 2023 berarti sampai 2028. Itu yang harusnya dimaknai. Jadi bukan untuk biar kita jelas, ini sebetulnya kalau MK sudah memutuskan tidak bisa berlaku untuk pimpinan KPK yang sekarang. Begitu ya Mbak Bivitri ya, untuk kepemimpinan KPK yang berikutnya. Ya. Karena putusan MK itu dan putusan pengadilan pada umumnya harus terhadap putusan pada umumnya harus diterapkan prinsip asas non retroaktif. Jadi justru kalau pemerintah menafsirkan sendiri, dan sudah mulai ya ada penafsiran seperti itu, menafsirkan sendiri bahwa harus diberlakukannya sekarang, justru nanti pemerintah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi. Dan itu yang tidak boleh dilakukan. Dan putusan ini sendiri kan sebenarnya bermasalah ya Mas Bayu. Tadi Mas Bayu bilang common sense saja, kan tidak ada hubungannya tuh masa jabatan dengan kinerja. Lebih dari itu, kalau kita dari common sense saja, kan
Artinya ini bukan pertanyaan konstitusional. Tapi kenapa diputus oleh Mahkamah Konstitusi? Harusnya terlepas dari kita bisa berdebat ya politik hukumnya seperti apa tujuannya. Silakan Bang Arsul dan maksud saya DPR, Bang Arsul dan kawan-kawan dan pemerintah seandainya diinginkan perdebatkan itu. Mungkin saya protes lagi, tapi paling tidak itu tempatnya. Bukan di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi hanya menyelesaikan isu-isu konstitusional. Dan uniknya lagi, memang biasanya Mahkamah Konstitusi menolak permohonan-permohonan yang harusnya jadi wewenang dari pembentuk undang-undang. Bahkan mereka menciptakan sendiri tuh, ada terminologinya, namanya open legal policy atau kebijakan hukum terbuka. Itu harus pembentuk undang-undang, bukan wilayah Mahkamah Konstitusi. Nah, tapi tanpa argumentasi yang kuat, itu kita bisa lihat bahwa pola putusan open legal policy itu dibantah sendiri khusus untuk putusan ini. Jadi saya kira jadi wajar sekali kalau ada pertanyaan dari kita semua, ini apa di balik putusan ini? Selain tiba-tiba inkonsisten, 5-4 ya, dan kalau kita baca dissenting opinionnya, pendapat berbeda dari 4 hakim lain, itu jauh lebih bagus menurut saya pendapat hukumnya, dan kemudian juga ini cepat sekali. 6 bulan saja, 6 bulan selesai, dan argumennya dituangkan juga, ditulis dalam putusan. Argumennya adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi proses pemilihan yang tengah berjalan. Jadi dengan itu saja kita sudah melihat kenapa mesti buru-buru. Sementara di beberapa putusan lain yang situasinya serupa, sebenarnya kita, warga bahkan, perlu kepastian hukum, tidak pernah diberikan argumen ini soal keterburu-buruan. Jadi memang kita tidak bisa diamkan begitu saja, dan kita harus tanya sebenarnya motivasi pemohon Pak Gufron itu apa? Karena sempat dinyatakan waktu itu dialog di Kompas TV juga, katanya saya sebenarnya awalnya hanya pasal 29 yang mengenai dirinya sendiri itu ya, berpengalaman sebagai pimpinan KPK. Tapi untuk kepentingan masyarakat saya menambahkan pasal 34. Kepentingan yang mana pertanyaannya? Urgensinya apa? Karena ya seperti dikatakan oleh Pak Saud tadi, ini kita sudah 20 tahun punya KPK. Kalaupun ada penghambat kinerja KPK, bukan soal periode masa jabatan, tapi soal misalnya perubahan Undang-Undang KPK pada 2019, atau misalnya hambatan-hambatan politik ya, mau menangkap, barang bukti dihilangkan, hal-hal seperti itu, bukan periode masa jabatan. Jadi ini perlu kita kritisi betul dan baca gelagatnya. Apakah ini benar soal hukum, konstitusional dan kepentingan warga, atau ada motivasi politik pribadi-pribadi pimpinan KPK yang sekarang? Oke, terima kasih. Mas Ayu, saya boleh ngambung. Saya memang buka Anda, silakan. Ya, jadi saya mau bacakan ini ya, pertimbangan putusan MK, ya, pertimbangan putusan MK nomor 96 tahun 2020. Ketika mengadili tentang perubahan usia untuk hakim konstitusi dan juga masa jabatan hakim konstitusi. Saya bacakan ini supaya jelas ya, paragraf 3.18. Sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, pengaturan perubahan usia dalam pasal 15 Undang-Undang nomor 7 tahun 2020 ini Undang-Undang MA merupakan pilihan kebijakan pembentuk undang-undang dari semula menentukan usia hakim paling rendah 47 kemudian diubah menjadi 55. Pilihan kebijakan demikian merupakan sesuatu yang tidak dilarang dan juga tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Saat ini jadi bertanya ini apakah para yang mulia itu amnesia atau apa terhadap putusannya sendiri. Dan ini sudah berlangsung sejak tahun 2011 bahwa hal-hal seperti ini merupakan open legal policy, kewenangannya pembentuk undang-undang sebagai positif legislator. Pembentuk undang-undang, legislator, DPR RI. DPR RI dan pemerintah, gitu loh. Ya, MK itu kan negatif legislator, gitu kan. Jadi dia hanya menilai saja, gitu loh. Menilai saja, gitu loh. Itu yang Mbak Bivitri katakan, makronya saja dilihat. Ini ada sesuatu nggak yang dengan pertimbangan hukumnya dipentingkan MK? Nggak usah sampai ke detailnya. Kira-kira gitu, karena detailnya ini DPR dan pemerintah. Nah, jadi Komisi 3 DPR merasa diloncati dong? Loh, kalau saya
bahkan saya sampaikan, saya agak tersinggung juga sebagai bagian dari pembentuk undang-undang karena alasannya di situ selain prinsip keadilan ada prinsip abuse of power. Jadi dianggap implisit ketika pembentuk undang-undang DPR dan pemerintah tahun 2002 ya, membentuk undang-undang KPK itu ya, kami itu seperti melakukan abuse of power dengan tidak menetapkan pimpinan KPK itu 5 tahun. Padahal ya Komisi Informasi Pusat itu juga 4 tahun. Banyak lembaga kan yang 3 atau 4 tahun kan, Mbak. Masa jabatan hakim MK itu di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 bisa 15 tahun asal tidak melebihi umur 70 tahun. Jadi saya kemudian berpikir, Mas Bayu, ya, ini sekarang kami lagi revisi Undang-Undang MK supaya kita ini ya dianggap taat sama MK. Maka masa jabatan hakim MK itu kita kembalikan 5 tahun dan setelah itu bisa kita pilih lagi satu periode 5 tahun supaya DPR nggak dibilang lagi abuse of power nanti oleh MK. Gitu. Nah itu yang kami pikirkan ya. Nah yang kedua ini kan perlu juga DPR dan pemerintah merevisi kembali berarti undang-undang KPK. Nah nanti kalau direvisi kembali diteriaki lagi sama Pak Saud dan Mbak Bibip gitu. Nah, ini bentuk kelemahan kedua dari undang-undang KPK ini. Gitu loh. Itu. Oke, Mbak Bivitri sedikit saja sebelum saya ke Pak Saud ya. Mumpung lagi bicara hukumnya begitu atau tata negaranya di mana Anda mengerti betul. Jadi kalau seperti ini Mbak Bivitri, memang nggak boleh, MK itu nggak boleh sampai detail begitu karena itu ada legislator, ada DPR dan pemerintah. Atau memang boleh dalam waktu tertentu atau keadaan tertentu atau bagaimana, Mbak Bivitri? Sebenarnya tidak boleh, Mas Bayu. Dan dasarnya adalah konstitusi sendiri. Dan semua ini nggak boleh. Kalau nggak boleh berarti ini Mahkamah Konstitusi kan bukan orang yang nggak ngerti hukum. Betul. Kenapa mereka kemudian ngotot gitu ya? Persis. Jadi kan pertanyaan kritis kita tuh di situ. Pasal 24C itu jelas sekali bahwa wewenang Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar. Nah, jadi kalau kita cek lebih lanjut, materi muatan undang-undang itu harusnya dikomparasi, sudah dicek apakah betul atau tidak terhadap konstitusi gitu. Nah, kalau persoalan yang sifatnya periode masa jabatan, usia pensiun, itu memang politik hukum dari sebuah pemerintahan, DPR dan presiden. Kita bisa berdebat di situ, tapi itu artinya kita bisa jadikan isu-isu seperti itu perdebatan politik. Saya bisa kritik Bang Arsul, atau bisa setuju juga mungkin saja apapun, tapi kan itu ruang politik harusnya yang membicarakan itu. Pertimbangannya bukan pertimbangan konstitusional, tapi misalnya anggaran misalnya begitu ya, kesesuaian dengan banyak institusi lain yang terkait. Faktornya banyak. Jadi faktor kesuksesan suatu lembaga itu tidak tergantung pada periode masa jabatan, tapi banyak hal lainnya. Itu yang tidak diperhitungkan oleh pemohon. Dan kemudian pertanyaan kritisnya adalah kenapa MK malah menyetujui hal itu? Itu Mas Bayu. Dan sebetulnya MK tidak boleh sampai ranah ke sana sebagai Mahkamah Konstitusi. Itu saya garis bawahi. Dan mungkin kita lanjutkan nanti. Kalau perlu kita terus mencari jawaban dari Mahkamah Konstitusi juga. Selain Pak Nurul Gufron mungkin kapan-kapan akan menjelaskan lebih rinci. Bang Saud, berarti ini kan juga menjadi pertanyaan yang kemudian publik. Terutama yang beredar secara luas pendapat dari Denny Indrayana. Bang Denny mengatakan ada kemungkinan-kemungkinan ini politis. Saya pakai kemungkinan-kemungkinan. Kita jadi menduga-duga ini ada hubungannya dengan pemilu 2024. Sampai ke sana juga, apa yang mungkin terjadi bisa sampai ke sana, KPK bisa mempengaruhi segala sesuatu berkaitan dengan Pilpres 2024 nanti, Bang Saud? Menurut Anda? Iya, persoalan kita kan sekarang ini kan lebih banyak ke persoalan sosiologinya. Mbak Bibit tadi bisa jelaskan itu, bahwa persoalan kita itu dominan kan di persoalan sosiologi. Nah kalau bicara sosiologi ya tentu juga politik juga kan, makanya sospol. Jadi maksud saya gini, kalau kita lihat dari
katakanlah dari konten analisis, dari banyak data yang saya gambar, walaupun itu datanya C3 semua ya. Kalau C3 itu kan berarti bisa dipercaya boleh enggak. Tapi kalau dibenarkan sumber lain kan jadi C2, bisa B1 juga gitu. Kalau saya ngobrol sama yang pelakunya bisa jadi A1. Maksud saya, dari potongan-potongan data yang ada ini, kalau saya hubungkan titik-titiknya itu, ya memang ini sangat high politics minded gitu loh. Jadi ini termasuk kalau kita lihat mulai dari pemilihan yang bersangkutan, pemilihan angkatan 5 ini. Itu kan udah jelas kok, itu sebenarnya dia waktu ngasih formulir aja sebenarnya udah nggak boleh itu. Dia udah mensensor dirinya sendiri sebenarnya, usia gua ini kurang gitu. Tapi dia masih mau juga mengajukan, karena dia yakin sudah di backup sama orang-orang tertentu, which is itu politik salah gitu maksud saya. Jadi sekali lagi, kalau kita masuk kepada konten yang lebih detail lagi bagaimana mereka bekerja selama ini, kan banyak kasus-kasus yang high profile, bahkan mereka tidak menggunakan wewenangnya, bahkan dewasanya nggak kerja gitu. Jadi maksud saya terkesan ada favoritism, terkesan ada ditutup-tutupi. Kemudian tadi Mbak Bibit sudah menyebutkan juga bahkan ada barang bukti 1 truk hilang itu nggak dikenakan menghalang-halangi penyidikan. Jadi ya KPK ini memang udah political will-nya sangat tinggi. Ya memang ini politik hukum ya secara keseluruhan. Tetapi kalau kita bandingkan dengan periode 1 sampai 4, karena memang undang-undangnya juga beda, dewasnya juga pengawas internalnya juga beda. Jadi ini semua memang kita nggak bisa lepas juga dari yang kita sebut bahwa sampai kapanpun saya tidak bisa terima Undang-Undang 19 itu. Karena itulah cikal bakal kesemrawutan ini semua. Jadi Mas Asrul tadi sudah bilang nanti kita kembaliin Mas, kita bahas lagi Mas, kita perkuat lagi kan gitu. Jadi saya juga katakan ini pekerjaan ke depan lah gitu. Jadi ya oke, putusannya sudah seperti itu, walaupun Mbak Bibit sudah tegaskan tadi dissenting opinion yang 4 itu cukup keren gitu, yang saya pikir cukup baik gitu. Tapi kalau kembali ke pertanyaannya, apakah ini politik? Yes, saya nggak ada ragu di situ, Mas Bayu. Baik, nah saya harus jeda sebentar, tapi setelah ini semua, dan mungkin nanti alasan-alasannya diperkuat dari Bang Saud, terutama karena menganggap ini memang ada politisnya, apa yang kemudian bisa kita lakukan? Karena ini sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Bang Arsul nanti juga akan menjawab itu. Dan juga bagaimana dari hukum tata negara supaya ini kembali di track yang benar begitu. Dan kemudian tidak menjadi polemik. Di bagian kedua kami akan lanjutkan. Tetap bersama kami. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral.